Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Seseorang yang ingin menjadi hamba Allah harus melengkapi beberapa persyaratan. Karena untuk menjadi hamba Allah ada syarat tertentu yang telah Allah tetapkan. Biasanya kalau kita ingin dan berharap mendapatkan sesuatu, ada syarat dan jalan yang ditunjukkan untuk mendapatkan hal tersebut. Demikian juga untuk menjadi hamba Allah, persyaratannya langsung Allah minta, Allah tunjukkan dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman allazina yamsuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba Allah yang Maha Pengasih itu ada syarat-syarat ketentuannya, ada tanda-tandanya, ada ciri khasnya. Apa syarat pertama? Orang yang ingin menjadi hamba Allah, allazina yamsuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Seseorang yang ingin menjadi hamba Allah, dia harus mau untuk merendahkan hatinya. Kenapa demikian? Karena untuk menjadi hamba harus mampu untuk merendah. Karena itu biasanya kalau orang menjadi hamba yang lain di luar hamba Allah, dia akan merendah pula kepada hal tersebut. Contoh, ada orang yang jadi hamba jabatan. Apapun jalan, apapun cara akan ditempuhnya agar dia memperoleh jabatan. Mau dia merendah, mau dia untuk merungkuk dan membungkuk-bungkuk untuk mendapatkan jabatan itu. Ada orang yang jadi hamba harta, biasanya akan susah payah untuk mendapatkan harta. Pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, targetnya harta harus terkumpul dalam jumlah yang banyak. Bahkan kalau orang yang jadi hamba harta, dia tidak akan lagi peduli halal dengan haram, hak dengan yang batil, boleh atau dilarang, yang penting harta bisa dikumpulkan.
Ada orang yang jadi hamba nafsu. Nafsunya yang diikutinya. Maka perangainya, sifatnya kadang bisa lebih rendah dari binatang. Kenapa demikian? Kalau nafsu yang diperturutkan akan menghilangkan akal. Seseorang yang kehilangan akal pikirannya, apa bedanya lagi dengan binatang? Nah, orang yang ingin jadi hamba Allah, allazina yamsuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Apa yang mau disombongkan? Pangkat yang paling tinggi itu pensiun. Titel yang paling akhir almarhum. Sejauh kita berjalan akan sampai ke batas. Sejauh kita berlayar akan sampai ke pulau. Yang dikagumi pada saatnya akan musnah. Yang disayangi pada waktunya pun akan berpisah. Makanya ketika Aisyah ditanya bagaimana sifat Rasulullah, apa jawabnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sodidal haya'i wat tawadu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong, tidak takabur, tidak berubah cara jalan dan bicaranya setelah dapat kedudukan sebagai Rasulullah, tapi justru tetap menjadi orang yang rendah hati. Ada orang kadang baru dapat jabatan sudah berubah tata cara bicaranya, sudah berubah gaya jalannya, bertambah sedikit hartanya, sudah tidak ditegurnya tetangganya, sudah berubah sikapnya kepada orang lain. Allazina yamsuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu syaratnya mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Bapak Ibu, setuju atau tidak? Kita pada akhirnya akan dicatat dua hal saja. Sejak zaman dahulu, orang-orang terkenal dan berpengaruh sekalipun biasanya hanya tercatat dengan dua hal saja. Tanggal lahirnya dan tanggal meninggalnya. Bapak, Ibu, baca buku sejarah, jalan ke pemakaman, lihat fenomena di tengah kehidupan, setelah nama dituliskan, biasanya kan itu. Lahir tahun sekian, meninggal tahun, hidup tahun sekian, wafat tahun sekian. Habis sudah. Dari mulai raja-raja yang paling berkuasa, pengusaha-pengusaha paling kaya, orang-orang paling terkenal dalam sejarah, dua-dua itu tuliskan. Lahirnya, kemudian wafatnya. Lalu apa yang mau dibanggakan itu? Apa yang mau diangkuhkan? Apa yang mau disombongkan? Karena itu kalau ingin jadi hamba Allah, mulailah untuk bersikap rendah hati. Karena itu kalau kita menghadap Allah, memulai tata cara menghadap itu pun dimulai dengan pengakuan Allahu Akbar.
yang besar hanya Allah. Tapi kita adalah hal yang kecil. Allah yang maha besar. Berarti kita, pangkat kita, kedudukan kita, harta kita, sekaya apapun orang, kan hanya kain kapan yang membalut tubuhnya ke liang lahat. Sebagus apapun kendaraan orang, kan keranda jenazah juga yang akan mengantarkannya sampai ke liang lahat. Sebagus apapun rumah orang, kan ukurannya di liang lahat pas seukuran badannya saja. Rumahnya yang besar, mobilnya yang mewah, pangkatnya yang tinggi, baju dinas kebesarannya. Apa ibu? Itu kalau mati, tidak usahlah dulu yang mati, yang hidup sajalah dulu. Ketika tawaf di Ka'bah, tawaf, apakah orang pakai baju dinas masing-masing? Bukankah hanya kain putih yang tak berjahit yang dipakai? Di dekat Ka'bah saja ketika tawaf sudah tidak berlaku lagi pakaian kebesaran. Apalagi kalau sudah di hadapan Allah. Di depan Ka'bah saja baru sudah harus melepaskan apa yang akan membuat kesombongan. Nah, kalau ingin jadi hamba Allah, bersikaplah untuk rendah hati. Jangan begitu dapat pangkat, lupa diri, lupa daratan. Begitu dapat harta, angkuh luar biasa. Begitu dapat ilmu, lalu congkak minta ampun. Kita pada akhirnya akan dicatat dua hal saja. Tanggal lahirmu dan tanggal meninggalmu. Apa syarat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima? Insya Allah kita ungkap di hari Minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.